Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelas C9 Manajemen dengan NPM 101214115. Apa sih yang dimaksud dengan Ma'rifatur Rasul? Jadi, Ma'rifatur Rasul yaitu membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Tugas dan sifat Rasul. Tugas Rasul yang pertama ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ada tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang ketiga basyir wa nazir, memberi kabar gembira dan peringatan. Yang keempat ada mendidik, memperbaiki jiwa dan membersihkan serta meluruskan dari hawa nafsu. Yang kedua ada sifat Rasul. Yang kesatu ada sidik, yaitu jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar baik dalam perkataan maupun perbuatan. 2. Amanah atau dapat dipercaya. Mereka dapat dipercaya untuk menyampaikan seluruh pesan yang diperintahkan oleh Allah tanpa ditambah atau dikurangi. Yang ketiga ada tabligh atau menyampaikan. Seorang Rasul adalah penyampai wahyu Allah kepada manusia. Sekalipun untuk menyampaikannya sangat pahit, bahkan mendapat rintangan berat. 4. Patonah atau cerdas. Dengan kecerdasannya, mereka dapat memberikan keterangan secara benar sehingga manusia dapat mengerti dan memahami hal yang diajarkan. Rasul yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Yang pertama ada Nuh alaihissalam, yang kedua ada Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ada Musa alaihissalam, yang keempat ada Isa alaihissalam, yang kelima ada Nabi Muhammad SAW. Ulul Azmi yaitu orang yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan untuk menjalankan tugasnya. Keteladanan Rasulullah. Di antaranya, iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun, para Rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia, terpuji, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, karena semua yang diajarkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban terhadap Rasulullah, membenarkan apa yang disampaikannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, mengimani serta mengagungkannya, dan menghidupkan sunnahnya. Hajatul insan ila Rasul, atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia diantaranya adalah 1. Fitrah terhadap wujudul khaliq atau eksistensi, keberadaan pencipta. Kedua, fitrah untuk ibadatul khaliq, menyembah atau beribadah kepada sang pencipta. Ketiga, fitrah terhadap al-hayatul mudazamah atau kehidupan yang teratur. Ciri-ciri Rasul menurut kitab Hasiyah. 1. Ar-Rasul, lelaki yang dipilih atau diutus Allah dengan risalah Islam kepada manusia. 2. Hamilur risalah, Rasul membawa risalah kepada manusia, banyak disampaikannya di dalam ayat Al-Quran. 3. Menjadi qudwah bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Keempat, amatur risalah, Rasul yang membawa peranan dan amanah yang cukup berat dalam menjalankan tugasnya. Definisi Nabi dan Rasul. Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba. Dinamakan Nabi karena mereka adalah orang yang menceritakan suatu berita dan mereka adalah orang yang diberitahu beritanya atau lewat wahyu. Sedangkan kata Rasul secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna membimbing atau memberi arahan. Definisi secara syar'i yang masyhur, Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Tarif Rasul. Yang pertama ada Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun istilah kata Rasul artinya adalah seseorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Yang kedua,
Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus Allah dengan risalah Islam kepada manusia. Yang ketiga, teladan dalam melaksanakan risalah. 1. Tanda-tanda kerasulan asyifatul asyia, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. 2. Mukjizat al-mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Ketiga, berita kedatangan al-bisyarat, berita gembira kedatangannya.